Halo Sobat BDC, apa kabar? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Beberapa hari yang lalu, Rumah BDC melakukan kegiatan donor darah. Dan donor darah ini merupakan kegiatan gabungan dari beberapa organisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bagaimana kegiatan donor darah ini. Namun jangan lupa, sebelum Anda menyaksikan tayangan kami, subscribe, oke? Kami sebagai organisasi swadaya masyarakat atau jaringan masyarakat yang bergerak lintas agama, lintas etnis, dan lintas kepercayaan itu menyambut baik bagi teman-teman kami yang beragama Buddha yang hari ini boleh merayakan dan juga melaksanakan donor darah. Selamat pagi seluruh masyarakat Tenggilis. Saya Kapolsek Tenggilis mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan donor darah hari ini. Kami dari aparat penegak hukum sudah menyaksikan bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan. Lalu tujuan yang mulia yang diadakan hari ini yaitu untuk membantu sesama. Kami berharap mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti sampai di sini, masih berkelanjutan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Salam sehat. Sobat BDC, selain dari kegiatan donor darah, beberapa saat yang lalu Rumah BDC kedatangan tamu istimewa, yaitu Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Beliau ingin bersilaturahmi dengan kita semua. Ya, tentunya karena kita semua adalah saudara, kita semua adalah teman, maka Bapak Eri Cahyadi disambut dengan gembira di Rumah BDC. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan laporan berikut ini. Warga Surabaya itu sebetulnya memang secara penampilan, secara omongan sih sebetulnya kasar, tapi sebetulnya jauh lebih enak untuk ngatur orang Surabaya. Karena apa? Karena orang arek Surabaya itu rata-rata merasa memiliki dan merasa bagian daripada kotanya yang istimewa. Sehingga kalau kita ngomong rek, ayo rek, enak apa bangun Surabaya, selesai udah. Nah, dengan kata-kata itu ayo rek, sebetulnya Surabaya itu memang kaku, keras, tapi lebih enak diatur dan solidaritas sesama Surabaya itu sangat tinggi. Ya, saya pesan untuk umat BDC dengan adanya pandemi tidak mengurangi untuk pengembangan Buddha Dharma, tidak mengurangi kecintaan kita terhadap ajaran-ajaran Sang Guru Agung. Walaupun pandemi juga berarti kita tidak mengikuti kegiatan Buddha Dharma. Ya, dengan pandemi ini sebenarnya kesempatan kita untuk merenung supaya kita juga bisa mengembangkan tanpa harus bertatap muka. Menurut saya, Umat Buddha di Surabaya itu cukup kompak, rasa
kepeduliannya juga tinggi, rasa kebersamaannya juga. Nah, saya berharap semoga di masa pandemi ini umat Buddha di Surabaya tidak perlu terlalu takut, tidak perlu sampai terlalu was-was. Kami di sini 2 tahun yang lalu ya menggantikan Ibu Wali, ibu yang tercinta yang sekarang sudah di Jakarta, ya mewakili ibu datang di sini. Waktu itu ada sedikit sejarah bagi Mas Eri. Ya, 4-5 bulan yang lalu beliau sebagai calon nomor 1 yang senantiasa kami taati dan kami hormati, Suhu kami Wiryanadi Mahatera, Biku Nyana Dharma Maitri Mahatera, Bapak Wali Kota Surabaya yang senantiasa kami banggakan, membanggakan semua warga Surabaya. Bihara Udayana Dharmawira Center, dan ingin kami laporkan Pak, dalam waktu yang mungkin paling cepat awal April ini kami dari Permabudi, gabungan dari majelis-majelis yang ada agama Buddha yang ada di kota Surabaya, kami akan membagikan beras untuk setiap kepala keluarga. Kami akan membagikan 10 kilo. Dan program pada waktu Bapak menjadi calon, program pembagian nasi bungkus gratis sampai hari ini masih berlangsung, Pak. Keluarga Budayana Indonesia di bawah Yayasan Budayana Dharmawira Center konsisten tetap masih berlangsung dan mudah-mudahan tetap akan kita pertahankan, Pak Wali. Guru agama Buddha, Pak, sekota Surabaya ini hanya 1 orang, Pak. Karena itu sekiranya kalau 6 guru sampai 8 guru untuk kota Surabaya masih mumpuni, karena kalau cuma 1 kasihan juga, Pak. Pada siang hari ini saya bisa kembali lagi ke ruangan ini, Pak Udi. Karena buat saya Vihara BDC ini itu adalah rumah kedua saya. Karena jauh sebelum pilkada, jauh sebelum pilihan wali kota. Insya Allah tadi disampaikan videonya tadi 2 tahun yang lalu. Saya mewakili Bu Risma waktu acara itu. Pada waktu itu beliau memberikan sebuah kain yang hari ini masih tersimpan rapi, Pak. Di almari yang memang saya pisahkan sendiri. Karena beliau waktu memberikan kain itu berpesan, ini ada 9. Gambar ini memang adalah yang tertinggi di Buddha. Dan Pak Udi waktu menyampaikan, Romo juga menyampaikan, ini nanti kayaknya harusnya diberikan kepada Bu Risma. Tapi karena Bu Risma tidak hadir, saya keberikan kepada saya. Berarti apa? Berarti auranya, doanya, semua termasuk. Alhamdulillah. Doanya saya tetap bisa istiqomah, saya tetap terus bisa berjalan berdampingan dengan orang-orang baik seperti dengan semuanya. Dan insya Allah seperti tadi saya sampaikan, akhirnya ada namanya BPJS yang untuk KTP Surabaya. Nanti insya Allah saya juga gerakkan lagi yang untuk pendapatan per keluarga di kota Surabaya. Saya ingin membuat kumpulan yang di Vihara ini menjadi yang lebih besar lagi, karena saya ingin menunjukkan ke kota lain bahwa Surabaya ini adalah kota yang toleransi, karena tidak bisa pemerintah itu berjalan sendiri. Ya Tuhan, di Vihara ini menunjukkan kebesaran Tuhan. Di sini menunjukkan kebesaran umat beragama. Karena ini akan saya jadikan contoh untuk saya terapkan dalam skala kota. Pak Iksan, mau ke depan ini, Pak Iksan ini mohon maaf. Beliau ini
mantan kepala dinas pendidikan. Jadi kalau bilang guru dan pengawas insya Allah tahu. Nah saya mau tanya maksudnya. Pak Isan, posisinya tadi disampaikan yang Kemenang itu memang belum ada ya? Itu nanti yang menguruskan siapa? Nanti kita bantu koordinasinya dengan pemerintah kota. Ini Pak ya, mungkin kalau bisa akhir bulan ini sudah selesai semua, ada perwakilan di semua. Yang kedua terkait dengan guru Pak ya. Guru itu kan tidak harus pegawai negeri ya Pak? Apa harus pegawai negeri? Yang guru agama muda tadi kan ada satu. Terus setelah itu kan yang lainnya belum ada guru agama muda. Apakah itu harus pegawai negeri atau bukan ya? Tidak mesti pegawai negeri, bisa swasta. Bisa tenaga kontrak berarti. Tenaga kontrak, honorer bisa. Honorer bisa. Pak Uji, saya minta untuk Bapak sekalian jenengan. Ada nggak guru yang siap menjadi ajaran agama muda? Tolong saya kasihkan 6 mulai April jenengan bisa masuk agama muda. Pak Ihsan katanya dia sudah dikirim dicek Pak ya. Jadi mulai 1 April ada tambahan 6 guru untuk agama muda. Sikap berdoa dimulai. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Buddha yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah para makhluk suci naluri budinya. Pada kesempatan ini kami berkumpul dalam acara tumpengan sebagai wujud syukur atas amanah Bapak Kirta Yadi sebagai Wali Kota Surabaya. Dengan berkat dan lindungan dari Sang Yang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, berkat para suci, dan juga dengan dukungan kebajikan beliau dan juga dukungan masyarakat Surabaya, semoga beliau bisa menjalankan tugas sebagai wali kota dengan penuh tanggung jawab dan penuh dedikasi yang tinggi untuk mengabdi dan melayani masyarakat Surabaya. Tumpeng ini melambangkan semoga dalam hidup kita tetap bisa lurus, tegak menegakkan tumpeng ini, dan di sini juga banyak lauk-lauk melambangkan apa pulang ya dalam hidup kita. Kalau lurus, jujur, tidak akan kekurangan apa-apa. Semoga Bapak Wali Kota selama menjabat tidak hanya 1 periode, 2 periode. Terima kasih. Kok siang hari ini saya semua dengar 2 periode ya. Tapi sebetulnya kalau jadi wali kota Surabaya ini tidak gampang. Karena Surabaya ini adalah ibu kota dari provinsi Jawa Timur. Jadi wali kota Surabaya ini sebetulnya memimpin seluruh Jawa Timur ini. Tapi mungkin 2 periode nanti lanjutkan memimpin seluruh Jawa Timur Pak Eri. Tapi insya Allah kalau kita lihat bintangnya, lihat tanggal lahirnya Pak Eri, kalau saya lihat waktu dia pidato kayak Bung Karno muda. Ya, kalau dia sudah pidato meledak-meledak, dan saya juga melihat ya beliau dengan dari santri ya, jadi begitu dia hormat dengan guru-guru ya, bukan cuma di guru di satu keyakinan dengan beliau, semua guru agama beliau sangat menjunjung tinggi. Inilah kita katakan tanda-tanda seorang pemimpin yang bijaksana.
lalu saya ketika ke sini didoakan oleh para bante dan teman-teman di daerah. Sebelum pelaksanaan pilkada pun saya ke sini dan alhamdulillah setelah pilkada selesai dan saya menjadi wali kota, saya tetap ke sini karena ini buat saya adalah tempat yang dijadikan contoh, tempat yang toleransinya sangat tinggi, tempat yang sering membagikan melakukan kegiatan sosial. Pak, insya Allah ini akan saya adopt untuk kepentingan kota secara besar. Insya Allah. Jadi nanti ada soal permintaan guru agama muda itu gimana? Gini, di Surabaya tidak ada lagi minoritas dan mayoritas. Jadi kebutuhan agama harus kita penuhi. Ternyata tadi disampaikan kebutuhan guru belum terpenuhi karena jumlahnya masih satu, padahal jumlah siswanya banyak, jika itu bisa kita penuhi nanti insya Allah. Yang kedua, terkait pengawas, nanti kita juga akan koordinasi dengan Kemenag. Tapi buat kami adalah satu, buat saya sebagai pimpinan di Kota Surabaya satu, warga manapun dan agama apapun harus merasa nyaman hidup di Kota Surabaya. Karena saya ingin tunjukkan bahwa Surabaya adalah penuh toleransi.